Ya, orang-orang yang seperti itu udah nggak ada furqan, nggak bisa bedain mana yang baik yang buruk. Pokoknya semuanya dianggap salah, yang benar cuma gua. Itu yang akhirnya menimbulkan perpecahan. Umat sendiri jadi bingung sekarang. Ngerinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, bergembira kita pada hari ini merayakan hari kelahiran sosok teladan kita, sosok manusia yang memiliki kepribadian luar biasa, menjadi panutan miliaran umat Islam, yaitu kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, yang sangat kita harapkan syafaatul uzbahnya nanti di yaumil mahsyar. Ya, momentum Maulid Nabi 12 Rabiul Awal 1446 Hijrah ini harus dijadikan momentum persatuan, karena Al-Fakir melihat terjadi banyak perselisihan di antara sesama muslim, khususnya masalah nasab ya. Masalah nasab ini terjadi perdebatan yang berkepanjangan sampai sekarang ya. Tidak ada endingnya, nggak ada titik temunya. Mereka saling bantah-bantahan dengan dalil dan argumentasi masing-masing. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Al-Fakir secara pribadi sedih. Al-Fakir hanya berharap terjadi islah, terjadi damai di antara dua kubu, yaitu antara dua guru yang saya anggap guru saya. Walaupun hanya kenal lewat media sosial, tapi mereka adalah guru saya, sosok yang sangat saya cintai secara ruhiyah ya, yaitu Kiai Haji Imaduddin Sarman Al-Bantani dan Habibana Rizik Shihab, yang memang kedua sosok ini adalah sosok yang sangat saya cintai ya. Maka di Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini 12 Rabiul Awal 1446 Hijrah ini, Al-Fakir mengajak ke semua komponen untuk bisa menjadikan ini momentum perdamaian di antara sesama muslim. Tidak lagi ada gontok-gontokan, tidak lagi ribut-ribut masalah nasab. Ya, masalah nasab itu menurut Al-Fakir lebih baik kita kembalikan pada Allah, biar nanti Allah yang menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Al-Fakir hanya berharap umat ini bisa akur seperti dulu, bisa sama-sama ngadain maulid bareng, baik kiai, para habaib bisa duduk bareng-bareng, bari bercanda, bari ngopi-ngopi seperti dulu, nggak seperti sekarang yang akhirnya membuat hati kita sedih. Lebih-lebih ini adalah bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW pun akan sedih ketika melihat umatnya berpecah belah seperti ini. Ya, kita tidak ingin umat Islam Indonesia itu bisa bercerai-berai, berperang secara fisik ya. Kita ambil contoh negara-negeri muslim yang ada di luar seperti Suriah, sesama muslim saling perang, saling bom, saling tembak menembak. Di Irak, di mana lagi, di Lebanon mungkin, di Sudan, semua terjadi peperangan antara sesama muslim ya. Akibat apa? Akibat karena kita mengkultuskan pemahaman kita sendiri, kata menganggap suci pemahaman kita. Sebenarnya yang suci itu Islam, bukan pemahaman. Pemahaman adalah penafsiran yang relatif, penafsiran yang bisa benar bisa salah. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Mari kita jadikan Maulid Nabi ini sebagai momentum persatuan, menjadikan akhlak Rasul sebagai akhlak yang memang harus kita ikuti, sehingga kita tidak lagi timbul kebencian, permusuhan antara sesama muslim. Ya, Allah sudah menyatakan, Rasulullah pun menyatakan, memproklamirkan dirinya bahwa dia diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama buistu liutamima makarimal akhlak, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, berarti setelah Rasul wafat, akhlak Rasul itu udah jauh ditinggalkan oleh umat. Sekarang sekelas kiai, sekelas habaib saling gontok-gontokan, saling ngomong yang kira-kira sebenarnya nggak pantas keluar dari mulut mereka. Mereka adalah guru-guru kami. Mari, Al-Fakir orang yang bodoh,
hanya ingin kita semua di bulan Maulid ini, di momentum Maulid Nabi besar Muhammad ini, kita jadikan sesama muslim itu ada rasa saling kasih sayang, saling gotong royong, saling bantu, saling melengkapi, tidak menghinakan, tidak menjatuhkan, tidak menjegal satu sama lain, fitnah sana fitnah sini, beda paham tetap harus saling menghormati, beda pilihan politik harus tetap menghormati, ya. Jangan kemudian kita mencela orang-orang yang berbeda paham dengan kita, ya. Itu justru bikin gaduh negeri ini, membuat negeri ini menjadi negeri yang semakin panas. Tidak ada aminatam mutmainnah sebagaimana yang didoakan oleh Imam Masjidil Haram. Indonesia itu didoakan oleh beliau. Al-Fakir pernah mendengar videonya, beliau mengatakan, Allahumma jallahumma Indonesia aminatam mutmainnah sampai 3 kali. Bagaimana itu bisa terwujud kalau kita masih berkeras hati, masih terus mempertahankan ego kita? Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Ya, itulah pentingnya kita sekarang ngaji hati, ngaji kolbu. Kita banyak zikir pada Allah untuk bisa membuang sifat-sifat iblis yang ada pada diri kita, kesombongan, ya, gelar, gengsi, prestis dan sebagainya. Itu adalah poin-poin yang iblis bubuhkan ke dalam diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak bisa melihat kebenaran. Ya, orang-orang yang seperti itu udah nggak ada furqan, nggak bisa bedain mana yang baik yang buruk. Pokoknya semuanya dianggap salah, yang benar cuma gua. Itu yang akhirnya menimbulkan perpecahan. Umat sendiri jadi bingung sekarang. Ngerinya kan jadi bentrok di akar rumput. Kalau udah bentrok, perang antara sama muslim, kerusuhan. Yang malu kita, ya Allah ya Karim, mari kita islah. Jadikan momentum Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun ini 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah menjadi momentum persaudaraan kita, memperkokoh persatuan umat. Ya, udah nggak usah ribut-ribut nasab lah. Ya, ada yang bilang nasab penting, ada yang bilang nasab nggak penting. Itu masing-masing semua saya anggap benar omongannya. Tapi sekarang udah stop. Saya berharap nggak ada lagi perdebatan masalah nasab, kembalikan pada Allah nanti, nggak perlu kita perpanjang. Tutup, salaman, islah, damai. Pak Kiai Haji Imaduddin, ayo logo Pak Habib Rizik Syihab sebagai imam besar Habibana yang kita cintai, ayo logo duduk bareng, kita islah, kita ngopi bareng, bercanda-canda bareng lagi seperti dulu sehingga umat Islam menjadi umat yang kuat walaupun pemahamannya beda. Kiai Imad punya pemahaman seperti itu, silakan. Habibana Rizik punya pemahaman seperti yang berbeda dengan Kiai Imad, silakan. Yang penting saling akur, saling duduk bareng, ngobrol bareng walaupun pemahamannya beda. Ya, mungkin itu aja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan momentum Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini Allah memampukan umat Islam Indonesia untuk bisa bersatu, tidak lagi ribut-ribut masalah nasab, sama-sama kita bareng-bareng jadikan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tonggak mempererat ukhuwah Islamiyah sehingga umat Islam Indonesia bisa memiliki peran dan kontribusi yang positif terhadap perkembangan atau pertumbuhan serta kemajuan bangsa dan negara kita. Mungkin itu aja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.